Halo, masih bersama saya Asmara yang ada ciptonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Suuzon terus. Padahal sebagian besar daripada suuzon, berburuk sangka itu dosa. Karena kalau kita sudah berprasangka buruk terhadap sesama, akan dilanjutkan dengan tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan orang lain. Akan dilanjutkan dengan ghibah, membicarakan orang yang bersangkutan jauh, gelap, dan gaib dari orang yang dibicarakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang itu memakan bangkai saudaranya. Islam sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat seiman, bapak-bapak hadirin, soimin, para mu'takifin di Masjid Agung Sunda Kelapa ini, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama patut kita bersyukur pada malam hari ini kita mengamalkan salah satu ayat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam, terutama malam 10 hari terakhir awakhir Ramadan, insyaallah kita dengan keimanan dan kekhusyuan, apa yang kita terbetik di hati dan di benak kita, doa-doa kita dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk dalam gerbongnya. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini saya diberikan topik atau judul berprasangka baik terhadap manusia. Kalau dalam bahasa Arabnya husnuzon, lawan katanya suudzon, buruk sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita awal baik sangka itu dibangun dari baik sangka kepada Allah. Dalam salah satu hadis qudsi di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi."
Saya mah tergantung prasangka hambaku saja. Kalau hambaku prasangkanya buruk, yang terjadi akan buruk. Kalau hambaku berprasangka baik, insya Allah apapun akan menjadi baik. Termasuk kita bangun pada malam hari ini, kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada Allah, insya Allah Lailatul Qadar turun malam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sebabnya malam-malam ganjil di Masjidil Haram sangat luar biasa. Tapi sesungguhnya bukan di Masjidil Haramnya, bukan di Masjid Nabawinya, tapi bagaimana kehusuan kita dan niat baik kita di dalam i'tikaf dimanapun di tempat-tempat ibadah itu. Nah, kenapa kita harus husnuzon juga kepada manusia? Karena husnuzon itu akan kembali baiknya kepada diri kita. Sebaliknya kalau suudzon, akibatnya juga kepada diri kita. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang beriman agar orang beriman itu menjauhi prasangka-prasangka buruk. Karena kalau kita sudah berprasangka buruk terhadap sesama, akan dilanjutkan dengan tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau sudah kita mencari kesalahan orang lain, akan dilanjutkan dengan ghibah, membicarakan orang yang bersangkutan jauh, gelap, dan gaib dari orang yang dibicarakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang itu memakan bangkai saudaranya yang telah wafat itu. Kenapa? Karena orang yang digibahkan itu tidak bisa membela diri, tidak bisa pledoi. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Fala tajassasu. Nah, karena itu jangan tajassus. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk terhadap sesama. Karena dipastikan sebagian besar prasangka buruk itu terjerumus kepada dosa. Kenapa? Karena akan berlanjut dengan tajassus, cari kesalahan. Ini orang kelihatannya tetangga ini santai-santai aja, tapi kok mobilnya ada 11, rumahnya besar. Saya curiga, ngapain? Wong namanya dalam sudut hukum di Indonesia ini, orang kalau diadukan apakah delik hukum atau bukan itu ternyata praduga tak bersalah dulu, berarti gak boleh langsung berprasangka buruk, gak boleh. Itu dari aspek hukum. Lebih-lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa kita harus berhusnuzon kepada Allah dan juga kepada sesama manusia? Satu, saya rinci aja karena waktunya terbatas. Jam 2:04 harus selesai. Kalau di sininya setengah jam. Yang pertama, dalam perspektif Islam,
kehidupan dunia ini bukan akhir kehidupan. Bahkan kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang hakiki. Tapi kehidupan dunia ini adalah wasilah untuk mencapai kehidupan yang hakiki. Ini yang diisyaratkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali dramatisasi dan permainan. Makanya dunia ini kamuflase, yang asli itu gak ada. Ini kalau kita, termasuk saya, kalau dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan hidupnya dari kecil sampai sekarang, jangan-jangan pernah nyolong jambu waktu kecil, iya kan? Ya. Jangan-jangan pernah kita banyak yang gak diingat, ngambil pensil teman di sekolah, pinjem buku waktu mahasiswa nggak dikembalikan, ya, iya kan? Bohong sama istri, pulangnya terlambat, bilangnya lembur, jangan-jangan ya, betul kan? Iya, ya makanya kamuflase. Makanya dramatisasi kehidupan di dunia ini, dramatisasi. Semua kita punya peran. Ada peran pembantu, peran supir, peran kondektur, peran pedagang, peran pengusaha, peran hakim, peran polisi, peran TNI, peran guru, peran dosen, peran mubalik, peran kiai, peran politikus, politisi, peran semuanya, semua peran. Dan di antara peran-peran itu tetap akan terbagi dua. Ada yang namanya peran yang baik dan ada yang peran yang buruk. Semua perannya baik, tapi dalam prakteknya ada yang memerankan secara gentleman, secara jujur, dan ada yang tidak jujur. Ada hakim jujur, ada hakim tidak jujur. Ada politisi jujur, ada yang tidak jujur. Ada menteri jujur, ada yang tidak jujur. Ada presiden yang jujur di dunia ini, ada yang tidak jujur. Ada pedagang yang jujur, ada yang tidak jujur. Pokoknya terbagi dua. Dramatisasi. Yang kedua, laibun, permainan. Makanya hidup di dunia ini asyik. Jangankan kita ikut bermain, menonton permainan aja asyik. Biasanya kalau bulan Ramadan itu ada Piala Dunia biasanya. Daripada itikaf di Sunda Kelapa, mendingan nonton Piala Dunia kan. Kenapa? Karena permainan itu asyik, dan permainan itu ada batasnya. Karena asyik ada batasnya. Permainan bola ada batasnya, permainan tinju ada batasnya, rondenya terukur, terhitung persekian menit, ada semuanya. Semuanya permainan, apapun ada permainan. Dalam politik pun pemilu 5 tahun sekali, iya kan? 5 tahun sekali. Kalau diperpanjang undang-undang kita, jadi presiden 2 kali, nggak boleh nambah. Gitu. Ada aturan. Demikian pula dalam kehidupan, keberagaman pun demikian. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya kehidupan. Kalau sekarang nggak ada yang asli. Banyak suami yang dicurigai terus oleh istri. Ada nggak suami yang dicurigai terus? Itu istri suuzon terus sama suami, sampai kurus kering.
Padahal suaminya nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Nanti diperlihatkan oleh Allah suami kita yang sebenarnya, ternyata suaminya solehnya minta ampun, jujurnya minta ampun. Siapa yang rugi waktu di dunia? Istrinya suudzon terus, siapa yang rugi? Iya, istrinya sendiri, urus kering mikirin suami, suaminya biasa-biasa saja. Tapi ada juga sih suaminya istri yang curiga suudzon memang beneran. Iya, cuma suaminya, sering saya katakan, suami itu yang namanya suami laki-laki. Laki-laki itu akalnya 9, perasaannya 1. Makanya suami itu mampu menyembunyikan sesuatu. Nah, jadi istri harus tahu, pasti suami itu akalnya 9. Makanya banyak akalnya, akal-akalan. Bilang lembur, bilangnya lembur. Asal bawa amplop, istri senang tuh. Ya kan, asal bawa amplop pulang, bukti lemburnya seneng kan. Padahal lembur konde kali kan. Ya, jadi ini. Demikian pula suami, banyak yang curiga terhadap istri, suudzon terus. Padahal sebagian besar daripada suudzon, berburuk sangka itu dosa. Meleset banyaknya, meleset. Akibatnya apa? Nanti Allah buktikan di akhirat yang sebenarnya siapa istri kita. Ternyata istri kita bangun tengah malam tiap malam saat suaminya lagi tidur. Coba, bahkan lagi ngorok, tapi istri itu ternyata bangun tahajud mendoakan suami. Tapi banyak suaminya yang curiga terus. Makanya nanti yang hakikat itu nanti di akhirat. Demikian pula hakim. Kalau dunia mau permainan, makanya kita tidak boleh merendahkan mereka-mereka yang di penjara, di Nusa Kambangan, di Sukamiskin, di Rutan Salemba, atau Rutan Cipinang, atau dimanapun. Secara kemanusiaan, karena secara hakikat belum tentu dia salah. Apalagi banyak permainan. Yang namanya sekarang banyak permainan lah. Kalangan penyidiknya ada permainan, kalangan jaksanya ada permainan, di kalangan hakimnya juga ada permainan. Ingin bukti? Sekarang tentara-tentara Amerika yang di Irak banyak yang tobat. Kenapa? Karena berprasangka buruk terhadap Irak, bahwa di Irak itu ada pabrik senjata kimia, gudangnya teroris. Tapi setelah diserang menghabiskan triliunan, apa yang terjadi? Nanti permainan kan. Jadi permainan. Manusia itu kadang-kala ditakuti oleh rasa takutnya sendiri. Kayak Israel itu, takut banget sama Palestina. Iya kan? Ya. Nah, itu takut banget sama Palestina. Itu dihantui oleh rasa takut ini. Kayak Fir'aun. Fir'aun, "Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim." Bani Israel sudah diberikan ujian yang dahsyat, di mana Fir'aun menyembelih semua bayi laki-laki yang baru lahir dan membiarkan bayi perempuan. Kenapa? Karena hanya ketakutan, mimpi nanti ada seorang laki-laki, bayi laki-laki yang kelak akan menggoncangkan stabilitas kekuasaan Fir'aun. Bunuh tuh, kan rasa takutnya sendiri. Tetapi wa makaru wa makarallah. Fir'aun punya makar, Allah pun punya makar. Bayi kecil Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Kemudian
Apa yang terjadi? Masuk ke istana, dibesarkan di istana. Justru itu yang menjadi malapetaka bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, wa agrokna Fir'aun wa jununa, ya kan? Kita tenggelamkan itu Fir'aun dengan bala tentaranya, rasa takut sendiri. Jadi itulah sebabnya mendingan kita husnuzon lah daripada suudzon. Banyak dosa suudzon ini, lahibun, permainan. Jadi jangan terlalu tegang hidup di dunia ini. Yang kedua, kenapa kita harus husnuzon? Kita bangun husnuzon, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, 23, apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Dilanjutkan, likailah ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Apapun musibah yang menimpa di bumi ini ataupun yang menimpa diri kita, sebelum terwujud itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi sebelum tertulis di Lauh Mahfuz, manusia itu tinggal menjalani. Kalau dengan yakin bahwa semua terlukis di Lauh Mahfuz, likailah ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar manusia, kita semuanya, kalian, kalau ada sesuatu yang lepas dari diri kita, tidak putus asa, tidak kecewa. Kalau kehilangan mobil, kebakaran rumah, musibah di mana-mana, tidak putus asa. Kalau dapat rezeki besar kepada kita, baik rezeki berupa apapun, kita tidak akan sombong, tafakur, dan tidak terlalu gembira. Biasa-biasa saja. Ibaratnya jantung yang bagus itu biasa-biasa saja. Tapi ada jantung kan, ini yang terlalu gembira, ntar sedihnya kebangetan. Ini contoh ya fanatisme, umpamanya tim bola lah gitu ya. Tim bola kan begitu tim yang dibanggakannya menggolkan kepada lawan, waduh gembiranya bukan main. Tapi begitu kemasukan kalah, pipinya dibanting, beneran itu kan. Itu ekstrim makanya biasa-biasa saja. Ini yang kedua. Itulah sebabnya kita husnuzon, ya. Kita harus husnuzon kepada Allah ataupun kepada manusia. Dikala kita ditangkap KPK, jangan-jangan ini isyarat baik, iya kan? Isyarat terbaik. Saya sebutkan dan itu nggak aib. Ya. Seorang artis yang jadi anggota dewan, Angelina Sondakh, dia berterima kasih itu di penjara. Iya kan? Seakan-akan dia mesantren, banyak hafal ayat-ayat, banyak tahu tentang Islam gara-gara masuk. Coba kalau nggak ditangkap KPK, apa jadi? Itu yang disebut ayat yang menyatakan, ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci atau tidak menyukai sesuatu, padahal itu yang the best bagi kamu. Tapi sebaliknya boleh jadi kalian senang sesuatu, padahal itu nggak bagus bagi kamu. Saya punya teman saya sendiri. Waktu saya nggak sebutkan kabinet apa, ya, presidennya siapa,
Yang jelas ini dua teman saya, dua-duanya teman. Ya, di koran, di apa namanya media apapun ribut bahwa dia calon menteri A. Tapi dalam kenyataannya justru yang dipilih si B. Akhirnya saya bilang, ya siapa tahu antum nggak jadi menteri itu hikmah bagi antum. Antum diselamatkan oleh Allah. Bener, baru 3 tahun ditangkap tuh menterinya. Beneran itu. Paham? Nah, itulah sebabnya kalau kita husnuzon kepada Allah, jangan memaksakan diri. Karena itu ada namanya pintu surga. Salah satu pintu surga, infatahat abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini kita harus optimis, namanya babur roja. Babur roja itu apa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sudah terlukis lah, sudah terlukis tadi di Lauh Mahfuz, terlukis, yakin. Karena itu saya yakin pada malam hari ini pun ada yang ingin kaya, berdoa, ya Allah ya Allah, saya nggak betah miskin, ingin kaya ya Allah. Tapi nanti dalam perjalanannya nggak dikasih kaya-kaya. Beneran itu kan. Ingat, optimis, karena hidup dalam perspektif Al-Quran Islam bukan saja dunia, tapi akhirat merupakan satu kesatuan. Tapi Allah mengatakan in asantum di anfusikum wa in asatum fala. Siapa yang berbuat kebajikan pasti, kata Allah, akan dibalas dengan kebajikan. Dan siapapun yang berbuat kejahatan pasti dibalas dengan jahat. Cuma nunggu waktu. Waktunya di dunia atau di akhirat, itu aja. Makanya jangan pernah pelit kita berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan mengkristal kembali kepada diri kita. Begitu. Dan kita jangan kecewa kepada Allah. Kenapa kok banyak koruptor-koruptor yang gak ketangkap? Ya gak usah kecewa, pasti akan dibalas oleh Allah. Dan balasan Allah di akhirat lebih kejam, lebih sadis daripada di dunia ini. Azabul syadid, ngeri, azabul syadid. Ya makanya ada juga pintu surga namanya babul khauf. Jangan kita pernah takut melakukan perbuatan buruk di dunia karena masuk penjara. Jangan. Tapi yang namanya takut yaumiddin, di hari pembalasan, di mana tidak ada yang bisa melindungi, hanya Allah. Itulah sebabnya jangan pernah kita takut kecuali takut kepada Allah. Nah ini kita. Yang ketiga, kenapa kita harus husnuzon? Tadi Allah itu Rahman dan Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu digandengkan dengan doa yang kita sering panjatkan, surat Al-Baqarah terakhir. Ini kalau waktunya sampai subuh ya, saya bahas semuanya ya. Tapi cuplikannya aja. Kita kan suka doa surat Al-Baqarah terakhir. Dan ini oleh-oleh Rasulullah waktu Rasulullah Mi'raj. Selain dapat sholat 5 waktu, juga surat Al-Baqarah terakhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, ya kan? Rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Allah. Berarti Allah nyuruh kepada kita, udah optimis saja. Gandengannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini namanya babul roja, optimis.
Supaya kita optimis, sudah pasrah aja, tawakal kepada Allah. Ya Allah, kalau saya diberikan kaya, ternyata saya semakin kaya, semakin dekat dengan Engkau, semakin sayang dengan keluarga, semakin sayang dengan anak-anak, semakin rajin ibadah, semakin sosialnya semakin tinggi, dermawannya semakin jadi, maka berikanlah kekayaan sekaya-kaya. Tapi kalau sebaliknya, ya Allah saya kaya, akhirnya lupa daratan, udahlah terserah Engkau aja lah. Ini kepasrahan namanya. Jadi kalau kita ternyata ada yang ingin kaya nggak dikasih kaya-kaya, berarti Allah sayang kepada kalian. Gitu kan? Kata Allah, lu minta kaya, kelihatannya lu dikasih mobil Mercy 1 aja belagu tuh. Akhirnya Allah sayang, makanya ada kasih, ada sayang. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu maha penyayang. Kalau maha pengasih itu namanya izin Allah. Kalau maha penyayang adalah ridho Allah. Hidup ini yang ideal adalah dapat izin dan dapat ridho. Ada nggak suami yang mau punya yang kedua izin sama istri? Ada. Ada yang mengizinkan istri? Ada. Tapi meridhoi nggak? Jengkel dalam hatinya. Iya, gua izinin deh, terserah. Tanda tangan. Tapi dalam hatinya ridho nggak? Nah, tapi yang ideal itu kalau ada istri yang ridhoi, mengizinkan itu, wah surga ya, karena menyelamatkan dosa suami dari kebohongan. Betul kan? Izin ridho. Dengan Allah juga begitu. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhura. Siapapun yang menginginkan yang al-ajilah, ingin kaya jalan pintas, ingin punya jabatan jalan pintas dengan suap dan sogok, dengan korupsi, dengan curang dan lain sebagainya, diizinkan oleh Allah. Tapi diridhoi nggak? Enggak. Sekarang saya tanya, ada nggak anggota dewan yang sekarang di Senayan curang jadi anggota dewan? Ada nggak? Kira-kiranya banyakkan yang jujur atau yang curang? Itu kata bapak-bapak ya. Iya kan? Ada nggak waktu pilkada itu bupati, wali kota, gubernur menangnya curang? Ada nggak? Ini kadang-kala umat Islam dicuci oleh orang-orang sekuler. Wah, itu kan diizinkan oleh Allah. Diizinkan. Orang maling juga diizinkan, banyak yang nggak ketangkap. Tapi diridhoi nggak? Enggak. Jadi kita harus tahu tuh, ya, yaitu ayat dan Allah lima yasha wa yarda. Yang dikehendaki oleh Allah itu adalah yang diizinkan dan diridhoi. Makanya kalau diridhoi, yang mengikuti Allah lah itu pasti diridhoi. Kalau cuma diizinkan, koruptor, kira-kiranya koruptor berapa persen yang ketangkap? Ada nggak 50% koruptor? Nggak ada, paling 1% kan. Yang selamatnya 99,9% selamat. Di mana? Di dunia. Makanya itu istijrah semuanya. Yang kacau lagi, banyak ustadz-ustadz, ya teman-teman saya juga ustadz. Kalau udah ustadz teman saya kan, balik teman saya itu kalau diundang ya oleh koruptor, ya undang oleh koruptor itu, wah kita semoga diampuni dosa-dosanya, ya gitu. Ya, tetapi cara tobatnya nggak dikasih tahu.
Iya, cara tobatnya nggak dikasih tahu. Dosa itu kan ada 3. Secara garis besar dosa itu ada 3. Ada dosa yang menzolimi diri sendiri, namanya fahsya. Kata Imam Ar-Razi, fahsya itu zolimun li nafsihi, zolim terhadap diri sendiri. Kalau kita mabok di kamar sendiri, ngerugiin orang nggak? Kita narkoba di kamar sendiri, nggak jadi pengedar, ngerugiin orang nggak? Kalau ada perempuan laki-laki kumpul ayam tanpa ikatan nikah, ya, kumpul ayam, jangan kebo terus dong, kasihan kebo. Kumpul ayam, iya, kumpul ayam tanpa ikatan nikah dan duanya sama-sama single, ya, ngerugiin orang kan? Itu namanya fahsya. Orang nggak sholat 5 tahun ngerugiin orang nggak? Orang nggak puasa 10 tahun merugikan orang nggak? Orang kaya nggak haji-haji merugikan orang nggak? Ini namanya fahsya, dosa vertikal kepada Allah. Dosa vertikal kepada Allah kalau mau tobat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunub illa Allah. Ya. Kalau orang melakukan perbuatan fahsya atau menzolimi diri sendiri, langsung ingat Allah, bertaubat kepada Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Tapi asalkan taubatnya nasuha. Kata Nabi, asa ayaghfirallahu lahu, boleh jadi Allah akan mengampuni dia. Makanya jangan menyepelekan tuh. Jangan kita memandang sebelah mata kepada pelacur-pelacur ya karena kepepet ekonomi. Itu cuma fahsya aja tuh. Orang narkoba jangan dimusuhi, kasihan. Fahsya. Yang ditato merugikan orang lain enggak? Enggak, itu fahsya. Jadi kalau mau tobat, namanya tobat itu rujuk. Rujuk itu kembali kepada hati nurani yang paling dalam. Nah, taubat nasuha, insya Allah ini yang dimaksud. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena landasan iman dan keikhlasan, diampuni dosanya yang lalu. Dosa fahsya. Yang kedua, dosa munkar. Apa itu dosa munkar? Zolimun li ghairihi. Zolim manusia kepada orang lain. Zolim terhadap istri. Emang istri siapa tuh? Ya, istri siapa? Nggak punya ikatan apa-apa kecuali akad. Makanya kalau sudah pisah kayak nggak kenal. Ya kan? Nah, isnani yu'ajilum Allah bidunya al-baghi wa uququl walidain. Ya. Ada 2 dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini, tidak ditunggu-tunggu di akhirat. Apa itu? Al-baghi, dan dosa kepada kedua orang tua. Dan dosa al-baghi, bughd, yang paling dahsyat, dosa suami terhadap istri. Jadi kalau ada ini dosa suami terhadap istri, awas hati-hati. Hati-hati dosa suami terhadap istri. Munkar. Munkar itu kata Rasulullah yang namanya dosa sosial. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza, ya. Wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ini 5 dosa sosial. Ini munkar. 1, mempermalukan orang di depan umum. 2, memfitnah. 3, memakan yang bukan haknya. 4, membunuh. 5, menganiaya. Itu dosa sosial. Saya ambil contoh. Memakan yang bukan haknya. Maling. Ya kan? Koruptor. Maling punya seseorang, maling uang negara. Uang negara itu kan uang rakyat.
Jadi dosanya kepada berapa orang? Banyak orang. Nih, kalau tidak dikasih tahu caranya tobat, kasihan. Pokoknya dosa diampuni. Bulan Ramadan ini dengan puasa itikaf diampuni. Kalau korupsi mah nggak begitu tobatnya. Kalau tobatnya umpamanya korupsi, katakanlah 100 miliar, 50 miliar disimpan di Swiss, diamankan di Singapura. 50 miliar dihabisin. 5 miliar untuk buat masjid di kampung. Kalau di kampung 5 miliar megah nggak? Megah lah, keren. Waduh, toh siapa si fulan 5 miliar kasih jaksa, kasih polisi, aman, ya kan, proteksi dari tuntutan hukum. 5 miliar ustaz, kiai diumrohkan, dihajikan. 5 miliar beli sembako satu kampung bagi, ya. 5 miliar pokoknya sampai 50 miliar habis, termasuk dianya sendiri pergi haji atau umroh. Uangnya, ongkosnya dari korupsi juga. Kira-kiranya diampuni nggak tuh dosa? Ayo saya ajak berpikir nih. Kira-kiranya yang 50 M-nya masih disimpan, itu diampuni nggak dosanya? Kalau diampuni ya pada korupsi aja udah semuanya. Seakan-akan Allah bisa diajak kolaborasi. Iya kan? Iya kan? Itu apa bedanya dengan ada ajaran namanya menebus dosa kan? Korupsi aja rame-rame. Enggak begitu, tobatnya itu duit harus dihabiskan kepada yang menjadi tanggungan negara. Siapa mereka? Mereka yang hidupnya melarat, miskin di kampung-kampung, yang tidak terjamah oleh pembangunan dan tidak terjamah oleh dana-dana sosial. Habiskan, gak usah ada wartawan, gak usah ada media. Diam-diam, tangan kanan menghabiskan, tangan kiri gak usah tahu. Ikhlas, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan apapun, ikhlas. Udah habis baru menghadap ke Allah. Ya Allah, ya Allah, Kau menciptakan saya, kan? Kata Nabi, mahlul khata wa nisyan. Saya sudah lupa, saya sudah salah, korupsi nggak banyak ya Allah, cuma 100 miliar. Tapi 100 miliar udah habis semuanya saya bagikan. Ya, untuk membuat jalan, membuat jembatan, untuk infrastruktur, buat dam di kampung-kampung yang tidak terdamai. Sekarang udah habis ya Allah, karena itu tanggungan negara. Kalau saya balikan kepada negara, takut diambil sama orang lain lagi. Ya. Rasional nggak? Ya kan? Baru tobat. Kira-kiranya diampuni nggak oleh Allah? Insya Allah. Tuh, kasih tahu. Ini saya supaya ustadz-ustadz denger nih, ya. Imam Ar-Razi, rujukannya dari mana? Imam Ar-Razi membedakan pasha zolimun li nafsi dengan zolimun li ghairihi, zolim terhadap orang lain. Dan ada yang ketiga, dosa yang paling besar. Apa itu? Dosa al-baghyu, bughd. Makanya Allah melarang itu dalam surat An-Nahl 90, dan itu diulang-ulang dibaca oleh para khotib kalau Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya kan? Apa itu baghi? Melampaui batas dosanya. Bukan saja dosa kepada Allah, fahsya, tapi dosa munkar terhadap manusia. Banyak yang tersinggung. Makanya di dalam terjemahan Departemen Agama, al-baghyu diterjemahkan permusuhan. Gara-gara dia melakukan bughd, maka manusia, orang Islam dengan orang Islam pun saling bermusuhan. Ingin tahu yang bughd itu? Baghyu, menghina Allah,
menginjak-injak Al-Quran, membakar Al-Quran, menghina Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Salman Rushdie sampai sekarang nggak selesai. Betul. Di Jakarta hanya satu ayat Al-Maidah. Saya ingat nggak? Al-Maidah berapa tuh? 51. Iya kan? Gara-gara itu geger. Kenapa? Karena banyak yang bersinggung. Itu namanya al-baghi. Ini sering kalau ceramah di polisi saya kasih tahu. Ini pasalnya nggak ada beneran. Baghi itu pasalnya belum ada. Pasalnya belum ada. Kalau munkar iya ada. Tapi baghi soalnya lebih dahsyat sesungguhnya. Baghi. Kalau baghi harus gara-gara baghi nanti terpecah 3 kelompok umat Islam tuh. Terpecah 3 kelompok. Kata satu kelompok, udahlah, maafkan aja dan gak usah diproses hukum, kita maafkan. Ini namanya orang Islam yang paling ideal. Namanya Isar. Isar ya, artinya ibaratnya kita ditempeleng, kita maafkan orang yang menempeleng. Habis kita maafkan yang menempeleng, kita traktir makan di restoran Padang. Itu namanya kisah. Kira-kiranya ada nggak tuh orang Islam yang begitu? Susah, ya kan? Tapi ada yang kedua, maafkan deh. Tapi proses hukum jalan terus. Ada nggak? Ini terpecah nih, ini gara-gara baghi. Udah maafkan deh. Tapi proses hukum jalan terus. Ini namanya taraf ihsan. Cuma super paling best kan. Ada yang taraf yang paling awal yang ketiga, nggak bisa dimaafkan orang itu, biar kapok. Proses hukum nggak boleh dimaafkan. Ada nggak yang begitu? Ada. Gara-garanya satu orang al-baghi. Subhanallah. Nah inilah, itu seperti hal semacam itu kita harus tahu. Jadi ada izin, ada ridha. Makanya kita harus jalan hidup ini diizin dan diridha Allah. Makanya kalau kita termasuk cari istri yang diizinkan oleh Allah, istri yang diridhoi oleh Allah, kan gitu kan? Cari suami pun begitu, cari mantu pun begitu, yang diizinkan, yang diridhoi Allah. Siapa yang diizinkan, yang diridhoi Allah? Kita husnudon kepada ajaran Allah dan Rasulullah. Contoh, tunkahul mar'ah li arba'in. Kalau kita cari jodoh, parameternya 4. 1, cari yang cantik, li jamaliha. Karena naluri basariah manusia ini kan yang cantik-cantik kan. Tapi kalau sudah dapat yang cantik, jangan berhenti. Lihat yang kedua, kaya atau enggak. 5, lihat. Oh boleh cari yang kaya, anak konglomerat, anak pejabat, minimal anak camat, boleh. Tapi kalau sudah dapat, cari yang ketiga. Keturunannya gimana? Anak siapa dia? Jelas enggak silsilahnya? Apalagi milih pemimpin itu harus jelas silsilahnya. Ya kan? Bibit, bebek, bobotnya harus jelas. Nah itu. Kalau sudah dapat, jangan berhenti. Nasabnya, oh ini anak Pak RW, ini anak lurah. Jangan berhenti. Yang keempat, lihat agamanya, seiman enggak? Lihat moralnya, baik gak akhlaknya. Kalau sudah begitu, udah jangan ragu-ragu, cepet lamar, nggak usah nunggu-nunggu tahun depan, besok nikah. Gitu. Tapi kalau susah, oh maaf, kalau susah dibalik, fadfar bidzat tinggi, ya, utamakan agama supaya diridhoi oleh Allah.
Ya, utamakan agama, talibat jadah, pasti ringan tanganmu, enteng berkeluarga, maka bisa menciptakan yang namanya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Jadi kalau dapat izin dan ridha Allah, terciptalah baiti jannati. Itu saya kira ternyata rejim waktu sudah lewat 5 menit. Saya sudah korupsi 5 menit. Mohon maaf Pak ya, pada panitia terutama saya lihat 5 menit nggak terasa sih. Terima kasih. Waalaikumsalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.